Gus-gus ning-ning ingkang dalu menika nderekaken acara hafana dalam rangka memperingati hari lahir NU yang ke-98. Utaminipun wonten ngarsa dalem ramaki saking Pondok Syekhona, kebetulan Ketua NU PCNU Bangkalan, Ra Abdul Haris Genggong, mugi-mugi sehat Gus. Wonten ngarsa dalem Gus Salam, pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Tenanyar. Wonten ngarsa dalem Gus Kausar, bintangipun acara hafana. Sedaya bintang, Gus Reza nggih bintang, tapi Gus Kausar niki bintangnya bintang. Gus Reza sedaya mawon, juga kru yang ada di AMTV, Aula Channel, hadirin hadirat rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita semua dikehendaki Allah, ditakdir Allah tetap menjadi warga NU. Sungguh ini nikmat yang besar. Tidak semua orang mendapat hidayah memeluk agama Islam. Tidak semua orang yang Islam mendapat hidayah mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan tidak semua orang yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak semuanya mesti mendapat hidayah mengikuti Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kita niki Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama. Mengapa harus kita syukuri? Apa ini benar-benar suatu kenikmatan besar? Nggih. Para rawuh kita yakin menawi mboten Islam mboten katampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bahwa agama yang akan diterima oleh Allah, diridhoi Allah, hanya agama Islam. Siapa yang memeluk agama selain Islam, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima. Allah juga menyatakan benar-benar ridho kepada kita semua, asal kita tetap Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Hari ini aku nyatakan Islam benar-benar telah sempurna. Dan kusempurnakan pula nikmatku untuk kalian semua. Wa raditu. Allah menyatakan, saya ridho kalian semua beragama Islam. Kita disunahkan berikrar ridho beragama Islam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasuna. Sungguh kenikmatan besar ketika kita mendapat hidayah ila dinil Islam, meyakini, memegang teguhi, mengamalkan agama Islam. Lalu setelah Islam berjalan 1400 tahun lebih, kemudian ada banyak versi
kita juga diberi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dari versi-versi Islam yang ada, dari paham-paham corak-corak Islam yang ada, dari firqah dan golongan yang ada, Allah membimbing kita untuk mengikuti, meyakini, mengamalkan akidah, taklim dan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sungguh kenikmatan lanjutan dari kenikmatan Islam. Tanpa bermaksud menyalah-nyalahkan, tanpa bermaksud menyesatkan, apalagi mengkafirkan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita yakin sepenuhnya Ahlus Sunnah wal Jamaah inilah yang sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diamalkan bersama para sahabatnya, yang Nabi pun meridhoinya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Pegang teguhlah olehmu sunnahku, ajaran dan tuntunanku, juga sunnahnya para sahabat khulafa'ir rasyidin. Dan inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nabi juga bersabda, iftaraqatil yahudu wan nasara, iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan. Bahwa dulu orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala sintaini wa sab'ina firqatan. Dulu kaum Nasrani juga terpecah menjadi 72 golongan. Wasataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Kelak umatku, kata Nabi, akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar. Semuanya itu tidak ada jaminan benar. Artinya bisa berakhir masuk neraka juga. Illa wahidah, kecuali tinggal satu aja yang selamat dari neraka dan masuk surga. Sahabat bertanya, apa satu golongan itu? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sahabat bertanya lagi, apa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ma ana alaihil yauma wa ashabi. Golongan yang sama dengan saya dan sama dengan sahabat saya. Seperti yang tadi disabdakan Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dianugerahi Allah kenikmatan yang sangat besar, Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan ajaran Nabi, diamalkan bersama para sahabatnya. Warga NU kaum muslimin rahimakumullah, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari, dinyatakan Nabi kalau sholat subuh rakaat kedua, ba'da i'tidal, ba'da ruku' Nabi kunut. Alhamdulillah kita warga NU Ahlus Sunnah wal Jamaah juga kunut. Dalam hadis Bukhari Muslim diriwayatkan, Nabi dan para sahabat berwirid ba'da sholat dibaca keras. Alhamdulillah kita warga NU Ahlus Sunnah wal Jamaah juga mengamalkan, mentradisikan wirid dibaca keras. Dalam hadis Bukhari, selesai sholat, sahabat sungkem kepada Nabi Muhammad SAW salaman. Kita di NU, di pesantren juga ada tradisi asal enggak ada COVID. Usai jamaah, santri jamaah bersalaman dengan kiainya. Dalam hadis Bukhari diriwayatkan Kanjeng Nabi senantiasa mengeraskan bacaan basmalah. Alhamdulillah dituntun ulama-ulama NU Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita juga senantiasa membaca basmalah, dibaca dengan suara keras dan yang lain-lain. Dan
Kalaupun ada banyak versi katanya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu katanya juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang itu katanya juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari sekian banyak yang ngaku-ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, kitalah NU yang benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana tidak? Asalkan NU, mulai Sabang sampai Merauke, mulai Aceh sampai Papua, asal NU, semuanya Asy'ariyah Maturidiyah. Semuanya meyakini sifat 20. Asal NU. Asal NU, mulai Sabang sampai Merauke pakai kunut semua, pakai basmalah semua, pakai wirid semua, pakai terawih 20 semua, asal NU. Full mengikuti salah satu dari mazhab 4. Asal NU saja, mulai Sabang sampai Merauke, terbiasa dengan mendoakan orang mati, berziarah kubur, bertawassul, sedekahan pahalanya diniatkan untuk yang mati, dan memang itu benar hadisnya Bukhari. Asal NU seperti itu. Asal NU mulai Sabang sampai Merauke mentradisikan rotib, dzikir tahlil, istighosah, manaqib, burdah, dan yang lain-lain. Silahkan di luar NU klaim yang paling NU, paling Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi apa mereka Asy'ariyah Maturidiyah? Wallahu a'lam. Tapi apakah mereka biasa manakiban? Wallahu a'lam. Tapi apakah mereka biasa ngikuti ulama mazhab 4? Wallahu a'lam. Kalau NU memang itu sudah ditetapkan dalam muqaddimah qanun asasi, yang sekiranya bukan tidak Asy'ariyah, tidak Maturidiyah, ya berarti bukan NU. Yang menentang mazhab 4, ya berarti bukan NU. Yang menentang tawassul, kirim doa, ziarah kubur, ya berarti bukan NU. Ini alhamdulillah, NU benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sampai sekarang di sekolah-sekolah ma'arif, di pengajian-pengajian rutin yang diasuh oleh kiai-kiai NU, di madrasah-madrasah diniyah, di TPQ-TPQ, di pesantren-pesantren, senantiasa mengajarkan kitab-kitab yang tidak keluar dari Asy'ariyah, Maturidiyah, mazhab 4, Imam Ghazali, Imam Sanusi, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Junan Al-Baghdadi, Abil Hasan Asyadili, dan yang lain-lain. Lebih dari itu, warga NU kaum muslimin rahimakumullah, NU sadar betul bahwa di negeri ini kita salat, di negeri ini kita ngaji, di negeri ini anak cucu kita ngaji TPQ, di negeri ini kita malam-malam sujud, di negeri ini kita Jumatan, di negeri ini kiai-kiai mendirikan pesantren, di negeri ini santri-santri ngaji kitab kuning, di negeri ini kita mati, di negeri ini kita ditalkin, di negeri ini kita ditahlili, diselamati, di negeri ini jasad kita akan berbaring, dan seterusnya. Karena realitas negeri ini seperti itu, tempat kita sujud sampai kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka bagi NU, kalaupun bela agama wajib, bela negara juga wajib. Kalaupun mencintai Rasulullah menyempurnakan iman, maka mencintai negeri ini juga bagian dari iman. Kalau wajib mengamankan, menjaga agama, maka bagi NU juga wajib menjaga, mengamankan negara. Dengan ber-NU, karena sama-sama berkomitmen menjaga agama dan negara, sama-sama berkomitmen cinta Rasul dan cinta negeri, cinta tanah air, jamin bersama NU negara aman. Bersama NU jamin nggak akan ada pemberontakan. Bersama NU jamin nggak ada pembangkangan dari masyarakat umat rakyat sipil kepada pemerintahan yang sah. Dan itu adalah
menjamin keberlangsungan negara, kedaulatan negara, menjamin stabilitas keamanan maupun politik. Yang kita tahu beberapa gerakan di luar NU kadang menentang negara, menentang pemerintah, mereka bangga membenci kaumnya sendiri, mereka bangga memusuhi bangsanya sendiri, padahal hari-hari mereka hidup di negeri ini juga. Ayo kita istiqomah bersama NU, supaya tetap Islam, supaya tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang benar-benar Asy'ariyah, Maturidiyah, Madhab 4, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Abil Hasan Asyadzili, Imam Ghazali, dan tetap NKRI harga mati. Kepada seluruh warga NU, santri, sahabat-sahabat, rekan-rekan Ibnu IPP, dan yang lain-lain, mari terus kita kembangkan potensi kita, baik potensi di bidang keilmuan, ngaji, teknologi, potensi akademik, berbagai skill yang lain yang memang diperlukan untuk hidup, untuk menjaga ekonomi, untuk memajukan agama dan negara. Jangan sampai kita yang NU yang benar, akhirnya karena kita malas mengembangkan diri, kita menjadi bongso kaum yang ngenes. Yang lain kaya, kita melarat, naudzubillah min dzalik. Yang lain maju menguasai teknologi, wong NU gak iso apa-apa, naudzubillah min dzalik. Yang lain bisa memerintah negeri ini, mulai jadi bupati, jadi gubernur, jadi DPR, jadi menteri. Wong NU senantiasa yang diperintah. Orang lain bisa mewarnai, kita diwarnai. Orang lain di atas, kita di bawah. Orang lain jadi direktur, kita yang jadi stafnya. Naudzubillah min dzalik. Ayo terus kita tingkatkan sekolah-sekolah, pendidikan-pendidikan modern, bernuansa NU Ma'arif, yang senantiasa muhafadzah alal qadimis salih, wal akhdhu bil jadidil aslah, terus kita kembangkan. Gus Sodik, monggo Ma'arifnya terus dipacu. Sekolah-sekolah unggulan di pesantren, ada di Lirboyo Ar-Risalah, ada di Peloso Kuin, ada di Bait Al-Hikmah, Gus Idris Pasuruan, ada di Gus Ali, Progresif, ada di Lamongan, MI Murni, ada di Pacet, miliknya Profesor Dr. Pak Asep, Amanatul Ummah, dan yang lain-lain. Ada juga di Jombang banyak. Terus kita pacu dengan harapan anak-anak kita, kader-kader kita tetap NU, tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetap militan ber-NU, tapi di sisi lain mereka juga menjadi kader yang modern, yang sesuai dengan pesan Rasulullah SAW, alimu awladakumus sibahah warrimayah, fa innahum khuliqu li zamanin ghairi zamanikum. Didik, ajari generasimu, anak-anakmu, dengan berbagai ilmu, skill, keterampilan, pengetahuan, teknologi, sehingga mereka mampu hidup menghadapi tantangan di zamannya, karena mereka akan menghadapi tantangan zaman yang tidak sama dengan apa yang kalian hadapi. Sekali lagi selamat berharlah NU yang ke-98, semoga NU semakin berjaya, NU semakin maju, NU semakin berkembang. Ke depan masyarakat yang belum NU, semoga berbondong-bondong masuk NU. Yang sudah NU semakin kuat, semakin maju, semakin mantap. Yang dulu belum ngerti NU, lalu memusuhi NU, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Akhirnya mereka pun juga masuk NU. Sekali lagi selamat harlah NU yang ke-98. Semoga menjadi berkah untuk semua. Selamat dunia akhirat, selamat akhiratnya karena kita tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah, Islam sampai mati. Selamat dunianya karena Indonesia enggak ada perang saudara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'azim.
secara resmi saya membuka acara Hafana yang ditayangkan oleh AMTV channel Aula bekerja sama dengan pesantren-pesantren se-Jawa Timur. Semoga menjadi berkah untuk semua. Selamat Gus, monggo ngobrol, monggo dawu-dawu ngopi cangkruan, Ramaki, Raharis, Gus Salam, Gus Kausar, Gus Reza, Sugeng nopo jagongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji.